Lepaskan dia. Dewi kampus Sujingtang. Ngapain kamu di sini? Tuan Lim. Aku udah capek. Tolong. Cintai aku. Anak orang terkaya. Bank kampus. Halo? Linvan Abdestarsi, pipa pecah. 3 kali lipat sekarang. 3 kali apa? Datang. Iya, oke. Hei, Mak. Syaufan, tagihan ayahmu udah jatuh tempo. Terus biaya operasi juga. Ya, aku tahu. Bentar lagi gajian. Aku kirim. Syaufan, andai saja penyakit ayahmu bukan beban. Kamu nggak perlu putus kuliah. Kami minta maaf ya. Oke. Harus pergi. Sibuk dah. Usah gitu cepat banget lagi. Syaufan sibuk cari duit. Nggak bukan ada waktu ngobrol sama kamu. Kamu yang terus bilang soal aturan keluarga Lin harus mati pewaris. Kalau enggak, anak kita harus menderita kayak gini. Bikin anak kita harus bayar tagihanmu. Dia putus kuliah tahun pertama, terus langsung kerja. Sayang, Syaufan itu pinter. Belajar sendiri 4 tahun ke 1. Begitu identitasnya pulih, aku suruh Hayo kasih dia ijazah. Beres. Gampang ngomongnya. Kita masih perlu waktu tepat. Bentar lagi. 2808, ini kan ya? Halo, saya tukang servis yang dipanggil. Ada orang? Permisi. Gila. Primadona. Persetan primadona kampusmu. Kamu yang balut luka ini buat aku. Ada orang lain? Makasih. Maaf ya. Aku lupa udah panggil tukang reparasi. Kamu tiba-tiba muncul. Kukira kamu orang jahat. Gimana pipanya sekarang? Masih butuh bantuan kamu. Ini buat kamu. Ke dokter ya setelah selesai. Aku. Kurangnya. Aku sibuk hari ini. Gak bisa ikut kamu. Ini nomor aku. Hubungi aku kalau butuh uang lagi. Percaya deh. Aku sumpah demi muka aku. Aku Sujingtang akan jaga kamu. Jaga. Kalau kamu gak sibuk, benerin pipa aku. Aku ambil. Oke. Wah, nggak nyangka. Primadona kampus. Sujingtang berdua sama aku. Dan aku dapat nomornya. Aku lagi mimpi ya. Kamu habis minum. Bau alkohol banget. Lepasin. Apa-apaan sih kamu? Wangi banget aku mau kamu. Nikahan udah deket. Cium aku dong.
Lepasin! Tolong! Jangan sentuh. Mau kabur? Ngapain so suci? Lepasin! Keluarga Su bakal hancur sebentar lagi. Cepat atau lambat kamu jadi milikku. Aku mau punya kamu sekarang juga. Tolong! Sialan! Lepasin dia! Siapa lo? Mana lo? Kamu oke? Awas! Lo mukul gua? Lo tahu gua siapa? Gua nggak peduli. Jangan bully cewek. Kamu? Oh, jadi ini alasan kamu sok polos? Ternyata kamu main sama cowok sembarangan. Kamu! Si Zheng Tianhao ini, dia nggak mau berhenti ganggu aku. Kalau aku bisa pura-pura biar dia nyerah. Cowok miskin yang bawa kredit gitu. Kamu mau cium dia? Su Qingdang, kamu cuma cewek murahan. Cuma lihat dia aja kamu udah semarah ini. Gimana kalau di depan kamu, aku cium dia? Apa katamu? Aku lagi mimpi ya. Lembut banget. Wangi juga. Su Qingdang, berani selingkuh dari aku? Pernikahan Su dan Zheng belum resmi. Apalagi selingkuh. Mulai sekarang, dia pacar asli aku. Dan kamu, pergi dari sini. Jangan ganggu lagi. Kita lihat nanti. Tanpa keluarga Zheng, cuma tukang ledeng ini. Siapa dia? Dan keluarga Su yang miskin itu? Aku Kenapa? pengen banget hajar dia. Maaf ya. Aku lukai kamu semalam. Dan bawa kamu ke masalah ini. Dicium primadona kampus. Lumayan. Nggak apa? Maaf dari semalam. Udah mendingan. Mau aku antar ke rumah sakit? Nggak usah. Nona Su, kamu sibuk. Aku bisa sendiri. Kamu kenal aku? Primadona Hayo. Siapa yang nggak kenal? Kamu juga mahasiswa Hayu. Terus gimana kamu? Su Qingdang, apa yang kamu lakuin? Kenapa keluarga Zheng mundur secepat itu? Ayah, aku nggak akan nikah sama Zheng Tianhao. Lupain aja deh. Nggak mau nikah sama dia? Kamu makan makananku pakai bajuku, rumah sama mobil. Aku yang beli semua. Kamu pikir bisa seenaknya nolak? Ya udah, aku balikin semuanya. Tasku, tasku. Tasku. Kunci rumah sama mobil. Aku tinggalin di Hotel Starsi. Ambil sendiri sana. Kamu. Dasar anak kurang ajar. Halo? Suruh nikah sama dia, nggak sudi. Tunggu. Itu bodoh banget. Aku nekat banget tadi. Semua barangku kekunci di dalam. Sekarang aku bokek. Mau kemana aku? Cewek kayak zaman sekarang. Kabur kok ceroboh gini ya? Kenapa liatin aku? Aku cuma tukang servis. Aku nggak bisa bawa kunci. Nggak bisa. Gimana kalau kamu tinggal di tempatku? Masuk. Nah, Nona Su. Maaf berantakan. Kamu nampung aku. Aku berterima kasih banget. Lapar? Aku buatin mie ya. Mandi dulu aja gimana? Aku bawain barangmu.
Oh, aku udah siapin semua perlengkapan mandimu. Mandi dulu, aku masak. Ya ampun. Dari kampus Sucingtang. Sekamar sama aku. Pakai kamar mandiku. Habis dia mandi. Apa kamar mandiku? Bakal wangi kayak dia. Apa sih aku? Jorok banget. Udah selesai. Udah lumayan lama. Harusnya tuh udah selesai. Lin Fan, aku pergi buru-buru. Nggak bawa banyak baju. Ada celana dalam baru nggak? Aku beli tadi pas pulang. Ada di kamar mandi. Cek aja. Kok modelnya aneh banget sih? Biarin deh. Nggak bisa pilih-pilih kalau lagi butuh banget. Dia Dewi kampus. Badannya seksi banget, gila. Lin Fan, celana dalam apa yang kamu beli? Jelek banget. Kegedean lagi. Ada ruang kosong di sini. Ngomong apa sih? Aku beli celana dalam sekali pakai. Kamu pakai celana dalamku? Ya ampun, kamu pakai celana dalamku. Punyamu sekali pakai. Salah ambil. Apa? Gimana dong? Terus gimana? Ganti sana. Cepet. Buruan. Dasar cewek bodoh. Apa-apaan sih ini? Astaga. Punya mau balik. Kamu lapar kan? Makan deh. Kok cuma satu mangkok? Punya mau mana? Aku nggak lapar. Kamu aja. Gajiku udah dikirim ke mama. Bulan lalu. Beli mie aja nggak sanggup. Cuma bisa liatin makanan biar kenyang. Ini apa itu? Ini mie polos. Mie, kamu nggak tahu? Mie itu apa? Kamu... Oh iya, masuk akal. Nona Su sendiri, kamu belum pernah makan ini sebelumnya. Tapi ini yang ada di tempatku. Makan sedikit aja ya. Oke. Gimana rasanya? Enak kan? Mau makan? Aku nggak lapar. Aku belum pernah makan mie sejelek ini. Teksturnya parah banget. Nggak lapar? Ya udah aku makan. Habis ya, habis. Oh. Airnya habis ya? Oke, tunggu, aku beli dulu. Nggak usah. Siang Tianhao kasih ini. Gratis, kenapa nggak? Ini apa? Warnanya hijau. Ya ampun. Wah, ada gelembungnya. Ini keren banget ternyata. Lin Fan, aku mau ngomong sesuatu. Bisa nggak kamu tetap jadi pacar palsuku? Bisa nggak kamu terus jadi pacar palsuku? Minum dulu.
Kamu bilang apa? Tadi aku bilang ke Zheng Tianhao. Kamu jawab dong. Aku takut dia terus ganggu aku. Aku panas banget. Hei, kenapa? Jangan pura-pura. Aku nggak masukin obat. Nunasu, kamu kenapa? Kamu baik-baik aja. Panas banget. Hei, mau bunyi itu. Aku ganti baju dulu. Aku beneran tidur sama Dewi kampus. Siapa tuh? Richard. Halo. Aku cuma mau dia terus pura-pura jadi pacarku. So bisa. Aku juga kena. Air itu udah dikasih obat. Zheng Tianhao. Li Chen, ngapain nelpon sekarang? Hey bro, nelponin kamu semalaman kemarin. Yaudahlah, yang udah ya udah. Lagian dia bakal terus jadi pacar palsuku. Sekalian aja beneran. Lagi sibuk gituan ya. Aku bikin sarapan dulu. Sejak kamu DO, udah berapa lama sih? Reuni malam ini, dateng gak? Bawa cewekmu. Pacar? Reuni kelas, oke, gue bisa datang. Tapi soal pacar. Enggak. Lu bercanda? Lu ganteng banget, pinter lagi. Iya, demi bokap lu. Lu putus kuliah. Tapi tetap gak punya pacar? Itu tadi apa? Jangan. Lu mau ngapain sih? Mie kosong nggak enak. Gua mau daging. Pisau nggak mempat. Jadi dari kotak alatmu, gua pakai ini. Lu potong daging pakai kapak? Temen gue bertahun-tahun. Gitu aja udah rusak. Dagingnya keras banget. Gua belum pernah daging sekeras ini. Mbak, dagingnya harus dicairin dulu dong. Ya, dia kan anak orang kaya. Selalu makan daging segar. Lo istirahat aja deh. Biar gua. Li Chen, lo masih di situ? Hey Van, lu bilang gak punya pacar. Cepet banget ya. Lu tidur bareng. Reuni malam ini, lu harus datang. Nggak pakai alasan. Mantan lu datang. Katanya dia jadian sama anak OSIS gitu. Namanya siapa? Zeng, anak tajir. Kalau lu gak datang, dia bakal jelek-jelekin lo. Wait, Tenang aja, kita pasti datang. Kakak ipar. Tika dari suaranya. Aduh, masih cantik. Evan beruntung banget. Hei kak, nanti aku kabarin waktu sama tempatnya. Nggak ganggu kalian deh. Sampai nanti malam. dadah. Kamu langsung iyain gitu aja. Cari cewek dari mana? Buat reuni kelas? Gampang. Aku ikut jadi pacarmu.
bereskan. Kamu? Sucingtang! Primadona kampus Universitas Haicheng. Kamu? Semua orang yang kenal kamu. Jadi, Mereka semua kenal aku. Malah lebih bagus dong. Nggak perlu kenalan lagi. Apa? Aku primadona kampus. Jadi pacarmu. Kurang bagus. Oke deh. Nah, gitu dong. Hei, Ini sebenarnya buat ayahku. Simpan aja. Anggap aja ucapan terima kasih udah nampung aku. Mulai sekarang kita bilang ke orang, kita pacaran. Kamu bantu aku singkirin Cheng Tianhao. Dan aku bisa bantu kamu atasi masalahmu. Kayak yang tadi. Setuju? Syecat. Setuju? Setuju. Hei Sucingtang. Kamu di mana? Reuni. Bentar lagi mulai. Ada urusan. Masuk dulu. Aku nyusul. Oke. Hati-hati di jalan. Aku tunggu. Dadah. Ketua kelas. Temanmu? Mungkin dia tahu aku di sini. Aku tunggu. Dia mungkin kena macet di jalan. Maaf semuanya. Macet tuh. Aku telat. Oh, kamu. Dunia sempit ya. Kalian kenal? Tianhao. Ini mantan gua yang pecundang dan putus sekolah. Katanya dia sekarang kerja jadi tukang pipa. Ini bros merek C keluaran terbaru. Harganya jutaan. Lu dapat dari mana? Ada nenek kaya yang kosin lu ya. Berhenti ngomong sampah. Lee Yuxin. Omong kosong lu. Fan udah punya pacar beneran. Li Chen, lu nggak perlu bohong buat dia. Cewek mana yang mau sama tukang pipa kayak dia? Dia nggak mampu beli bros kayak gini. Pasti ada yang nggak beres. Jenggot bebet. Hei! Dasar tukang pipa kampungan. Ya sih. Punya simpanan nenek. Masih berani rebut cewek gua. Lu main sama tante-tante. Nggak takut tang-tang tahu. Berhenti ngomong ngaco. Sucingtang. Itu pacar gua. Dia lagi OTW sekarang. Bentar lagi nyampe. Lu bilang apa? Pacar lu siapa? Sucingtang. Lu gila ya? Untung Sucingtang mau datang. Kalau enggak, hari ini gue hajar Zheng Tianhao sama Liu Yuxin, dua bajingan itu. Mereka ngejelek-jelekin gue habis-habisan. Hai Van, jangan kebanyakan bohong deh. Mau nanti kalau istrimu datang beneran. Lu masih ngerasa jadi juara kelas waktu itu? Ngarep cewek cantik kampus ngejar lo. Mimpi aja terus. Sejak lo DO, lu cuma lulusan SMA kan? Dan si cantik tuh pasti buta. Bisa milih lu. Bener banget. Pecundang kayak lo. Cuma bisa dapet tante-tante gini kayak punyamu. Tang-tang nggak bakal kena tipu lo. Lo yakin banget Sucingtang bukan pacar gua? Lo yang bener aja. Tukang servis kampungan. Lucu banget. Tang-tang cuma manfaatin lo buat bikin gue cemburu. Dia nggak bakal seumur hidup suka sama lo. Kalau dia datang ke reuni ini, gue tulis nama gue. Kebalik. Sucingtang lu di mana? Cepetan, gua udah nggak sabar. Ya, bentar. Enggak telat kan, sayang? Sayang, Aku nggak telat kan, sayang?
Sayang, kamu Sucintang si primadona. Ngapain kamu di sini? Tadi kamu panggil dia sayang. Salah orang ya? Terus, sadar nggak kamu salah? Oke, karena kamu beneran nyesel. Mungkin aku bakal maafin kamu. Nyonya Zeng. Tianhao, Zeng Tianhao, kamu terlalu sombong banget. Maaf sayang, aku telat. Enggak. Pas. Sucintang, kamu gila. Cuma buat bikin aku kesel. Kamu suruh pecundang ini acting? ayah, primadona kampus, kamu punya nama yang harus dijaga. Kenapa rendahin diri gitu? Lihat rencana dia. Pasti curian. Tukang benerin pipa. Nona, jaga omongan kamu. Pin ini aku kasih ke tunanganku. Tanda cinta. Kamu fitnah dia, itu bisa kena hukum. Tunangan? Sucintang, kamu serius? Kamu nggak takut? Kalau keluarga aku mundur, keluargamu bakal bangkrut. Nggak usah khawatir. Aku udah ngajuin ke keluarga Lin untuk kerjasama. Aku nggak percaya di Haicheng. Cuman keluarga Zeng yang berkuasa. Keluarga Lin? Keluarga Lin yang misterius itu. Bahkan ayahku harus menjilat mereka. Sucintang berhenti bermimpi. Keluargamu, kapal tenggelammu itu. Nggak layak semir sepatu mereka. Lihat saja nanti. Walau keluarga Lin jebakan maut, aku nggak akan tunduk pada sampah. Kayak kamu. Bro, dia relawan dunia. Demi kamu, gila cinta banget. Dasar calak. Main sama tukang servis murahan. Terus bikin aku malu. Sucintang, hari ini kamu bakal bayar. Zeng Tianhao, kamu pikir kamu siapa? Memangnya kamu apa? Apa? Kamu remehkan pekerja kasar ya? Dengar ya, Tanpa kami tukang servis dan kurir, kamu bakal kelaparan dan hidup di gubuk. Betul. Ya, tanganku kotor dan berminyak. Tapi tiap sen yang ku dapat, itu bersih. Tapi kamu pakai uang kotor orang tuamu. Sok jadi orang besar. Bangga gitu. mau ngapain kamu? Kamu remehkan aku kan? Hari ini aku pakai air paling bersih Buat cuci kotoran di tubuhmu. dan jiwamu yang busuk. Hari ini aku bakal pakai air paling bersih buat hati busukmu itu. Kalian berdua, awas saja kalian. Fan, keren banget. Kakak juga garang. Kalian cocok banget sih. Jodoh. Hey, makasih. Makasih buat hari ini. Udah datang ke reuni. Harusnya aku yang makasih. Udah mau ikut main, bikin Zeng nyerah. Kalau enggak, dia bakal sama cewek lain. Sambil bikin cara aku. Menjijikan banget. Santai aja. Jadi yang kalian omongin soal keluarga Lin yang paling kaya itu apaan tuh? Kamu nggak tahu. Nggak tahu. Mereka klan paling misterius di Haicheng. Kepala keluarga Lin nggak pernah nampak. Tapi tak gila, nggak ada tandingan. Gila sih. Aku dengar, Pak Lin tua ngumumin. Dia bakal kasih hartanya triliunan ke anak tunggalnya. Haicheng bakal gempar besar nih. Sama-sama Markalin. Dia paling kaya
Tapi aku di rumah punya Ayah yang sakit, ibu yang lemah, dan dia numpang di tempatku. Nama sama tapi nasib beda jauh. Ayo pergi. Kira keras kepala ya. Di luar lama banget, masih belum mati. Kamu nelpon aku. Mang Kocek aku udah mati. Maaf ya, masih hidup nih. Soal ada mau lamin. Jangan udah cerita semua. Ternyata kamu nggak nurut, nggak mau jadi pewaris kaya. Ya udah, aku cabut status pewarismu. Kamu... Kalau udah sadar, setuju nikah dulu, baru kita bicara. peduli amat. Makasih. Ibuku video call nih. Bikin mie dulu ya. Oh iya, di belakang ya. Pakai air panas. Jangan dingin. Oke. Jovan, kamu ngomong sama siapa? Nggak ada, Bu. Apa, Bu? Telepon malam-malam gini. Biaya pengobatan ayah kurang lagi. Kasih waktu 2 hari. Bentar lagi aku gajian. Nanti aku kirim. Bukan, Nak. Ibu cuma kangen kamu. Mikirin kamu putus sekolah buat kerja. Ibu sedih banget. Ya, Bu. Udah jangan bahas ini. Tahun kenapa dari aku lanjut kamu tuh ya. Lin Fantianya udah jadi. Jovan, tadi ibu dengar suara cewek di sana. Bu, enggak ada. Ibu salah dengar. Lin Fan, kali ini aku pakai air paling panas. Gak bakal gagal kayak di rumah. Kali ini. Beneran ada cewek. Jovan, kamu udah punya pacar. Cakatan. Dari omongannya. Kalian tinggal bareng. Bu, jangan gitu dong. Aku... Nak cewek. Jovan cuma kasih kamu makan ini. Dasar anak ini. Beda banget sama ayahnya. Waktu dulu itu. Tante, bukannya itu bagus ya? Lagi pula, Lin Fan kasih aku hidup yang sekarang. Aku udah bersyukur banget. Kasih kamu. Nak, dia cuci otak kamu. Atau gimana? Jovan, cewek di sini. Pilih kamu yang miskin. Terus kamu isi kepalanya. Sama omong kosong. Aku kecewa banget. Ma, ngomong apa sih? Aku pergi. Nanti ngobrol lagi. Anak ini, dia matiin teleponnya. Aku salah ngomongnya. Nggak apa-apa. Baru gajian. Kirim ke mama. Biasa aja. Ayo makan. Nanti dingin. Makan ya. Pak Lin, anak kita hebat banget. Dia udah punya pacar. Hah? Serius? Masa sih? Cewek mana yang mau sama tukang servis kayak dia? Maksudnya apa tuh? Anak kita itu keren. Cewek suka sama dia. Itu wajar dong. Ini semua salah kamu. Kura-kura sakit buat tes dia. Aku nggak peduli. Dain sandiwara. Miskin ini sekarang, aku nggak mau anak kita kelihatan jelek di depan dia. Sayang. Buru-buru kenapa? Belum waktunya kok. Tapi kan, kamu nggak mau lihat cewek itu baik ke anak kita. Beneran nggak? Pak Ketua, ini proposal dari perusahaan-perusahaan. Permintaan kerjasama. Mohon ditinjau. Bagus. Sayang, Pak Lim yang urus perusahaan. Toh nanti jadi punya anak kita. Sampai saat itu, kita tinggal pilih partner yang tepat buat dia. Santai aja ya. Ya udah deh. Pak Lin, bookingin aku besok kelas sebenefit. Tulang tua ini udah lama nggak gerak. Baik, Pak. Kamu 1, 2, 3. Lagi ngapain kamu? Aku... Ngapain? Kamu lagi apa sih? Aku nggak sadar. Jangan nilai orang dari luarnya. Kayak pinter sih, tapi nggak nyangka kamu mesum. Kamu nyuri celana dalamku. Enggak kok, aku cuma lihat
Celana dalammu dijemur ada lubangnya. Kamu udah nampung aku. Jadi aku mau benerin. Benerin. Kemarin, sisa dari perbanmu. Pas banget buat 3 lubang. Kamu pakai kasa buat tambal celana dalamku? Nona, Satu kampus. tinggal aja di tempatku. Itu cara terbaik buat balas budiku. Kamu nggak suka ya? Aku buatin sarapan. Pasti kamu suka. Mie apaan? Bom. Bom C4. Ini telur ceplok, masa nggak tahu? Aku baca di internet. Telurmu nggak steril. Harus dimasak sampai matang banget. Coba deh. Ini pertama kali aku masak. Pertama kali masak. Lebih kayak pertama kali ngebom. Bukan, salah paham. Ini kelihatan enak banget. Cuma perutku aja lagi bermasalah akhir-akhir ini. Jadi aku skip dulu ya. Aku ambil gaji dulu ya. Kalau udah dapet sebagian kirim ke rumah, sisain dikit. Terus aku manjain kamu. Oke, aku transfer uangnya. Pesan makanan aja nanti. Atau makan bomnya. Nona masa pakai tangan sendiri? Nggak semua orang bisa nikmatin itu. Isi formulir ini. Bisa kan? Manajer, mana gaji saya? Linvan, bukannya kamu dipecat? Ngapain di sini? Dipecat? Tapi Pak, kerja saya bagus. Kenapa pecat saya? Kenapa? Lo bikin marah Tuan Gudajeng. Syukur lo masih hidup. Berdiri di sini. Sekarang pergi. Cheng Jianghao. Tunggu, bayar gaji gua dulu. Gaji bulan lalu minimal. Bayar lu? Lu bikin klien terbesar kita marah. Gua nggak minta ganti rugi. Masih mau gaji? Hah, mimpi aja pecundang. Itu duit gua. Gua yang kerja, lu ada. Ya, lu harus keluar. Pergi dari hadapan gua. Lu cuma tukang servis. Gampang diganti. Minggat. Hey, lu. Zheng Tianhao, lu bakal bayar semua ini. Ayah! Ayah! Ayah, tunggu! Ayah! Ayah! Hei, itu ayahmu ya? Ayah, udah bangun habis operasi? Siapa? Kalau dia tahu, kita tamat. Ayah! Ayah, kenapa cepat banget? Kenapa nggak mau ngomong? Ayah! Kok ada yang manggil kamu ayah? Panggil kamu ayah. Kamu kenal dia? Enggak sama sekali. Ayah, tunggu ayah. Ayah. Tunggu aku, ayah. Berhenti naik sepeda. Kalian mungkin tunggu dia dulu. Anak itu ngejar kamu seharian. Dia cuma manggil ayah, pasti nggak jahat. Cuman nggak punya ayah. Nggak kenal, nggak peduli. Linvan, kok kamu pulang? Kamu di mana? Di gerbang, bentar lagi sampai. Aku datang sekarang. Aku pergi dulu, dadah. Apa-apaan ini? Bukannya ayahku? Lagi di ICU? Kok dia di sini? Nggak mungkin. Aku harus cek ini. Linvan. Belum pulang. Mau kemana? Ceritanya panjang. Aku harus ke rumah sakit. Kau pergi gitu aja? Aku ikut kamu. Aku panggil mobil. Cepat. Antar aku ke rumah sakit. Pak Lin, naik sepeda bisa bikin mati loh. Maksud aku tuh, cepet antar aku ke rumah sakit. Usah di situ, Patino pergi. Ke rumah sakit buat cek. Cepat. Tapi katanya nggak kenal dia. Oh, oke. Ma, papa di mana?
Aku lagi apa tadi? Naik sepeda, kejar seharian. Bukannya papa sakit di kamar? Kamu ngomong apa sih? Papamu, dia ada di kamarnya tuh. Enggak, mana mungkin. Ini... Kok bisa gini? Syaufan, penyakit papamu, dia nggak bakal sembuh dalam waktu dekat. Keluarga kita, sekarang semua tergantung kamu, nak. Nona, kamu pasti pacarnya Syaufan, kan? Lihat kamu, lebih cantik dari di video. Syaufan kita, dia beruntung banget. Halo Tante, aku Su Qingtang. Aku cari Syaufan dulu ya. Nanti aku kesini lagi. Cewek ini beneran sayang sama Syaufan. Ya setia ya Wuna yang terjadi. Dia cewek yang baik. Bangun. Mereka udah pergi. Aku sesak haba di dalam sana. Salahmu tuh. Aku baik-baik aja. Main mahjong. Terus kamu di luar, hampir bikin masalah besar. Itu kecelakaan. Nggak peduli. Mulai sekarang kamu tetap di rumah. Jangan kemana-mana. Fokus cariin anak kita. Partner bisnis yang bisa diandalkan. Siap, bos. Rinfan, tunggu, Rinfan! Aku baik-baik aja. Jangan pedulin aku. Pulang duluan aja. Aku butuh udara. Kamu kayak orang kehilangan nyawa. Ini kamu bilang baik-baik aja. Dia menggetur ada sama kamu. Bukannya ayahmu di rumah sakit? Kenapa kamu bilang dia naik sepeda? Ya. Aku lihat ayahku tadi siang. Dia naik sepeda. Aku kejar dia sampai jauh. Tapi aku nggak tahu kenapa. Ayahku muncul di rumah sakit. Bahkan berbaring di kasur. Pakai alat bantu nafas. Biaya pengobatan ayahmu mahal banget ya. Dulu aku masuk Haida sebagai juara 1. Aku merasa di puncak dunia. Tapi pas saat itu juga, ayahku sakit. Jadi aku keluar kuliah, mulai kerja. Aku benerin pipa. Antar makanan. Jual sate ping di jalan. Bahkan ketemu cewek namanya Liu. Tapi di umurku, aku nggak bisa kasih apa yang dia mau. Jadi waktu itu, aku udah tekad bulat. Yang aku pedulin cuma uang. Aku mau ambil kerja kotor dan berat apapun. Tapi kenapa satu kata dari Zheng Tianhao bikin aku kehilangan kerja? Gaji bulan lalu aja nggak dapet. Nggak ada sepeser pun. Dia emang benci banget sama kamu. Yang ibuku bilang tadi, itu caranya bilang keluarga ini butuh aku buat jaga semuanya. Aku capek banget. Aku pengen hidup buat diriku sendiri, tapi aku nggak bisa. Apa aku egois? Menyedihkan. Linfan, lihat aku. Apa kamu nyesel nyelamatin ayahmu? Ninggalin Haida, masa depan cerah, demi kerja. Walau paman harus terbaring sakit selamanya, kamu bakal ninggalin dia? Enggak. Orang tua aku kasih aku hidup. Selama aku masih napas, aku bakal jaga keluarga ini tetap utuh. Jadi kamu sama sekali nggak egois, nggak rendah di mataku. Kamu jauh lebih baik dari anak orang kaya yang cuma numpang hidup sama ortu. Kamu maju terus, punya nyali, setia dan jujur. Kamu cowok sejati yang berdiri tegak. Makasih. Maaf ya, udah malam bikin kamu kedinginan di sini sama aku. Harusnya aku yang minta maaf. Soal Zheng Tianhao itu, aku yang nyeret kamu ke dalamnya. Bikin kamu kehilangan kerja. Enggak apa. Cuma Dengerin aku dulu. Kamu jadi kayak gini. Itu salahku juga. Sakitnya ayahmu, kita cari jalan bareng. Aku bakal temenin kamu. Kamu Ayo pergi. Jangan diam aja kedinginan di sini. Besok aku ikut kamu. Minta balik. Apa? Nggak percaya aku?
Aku masih putri sulung keluarga Su. Lagi gajimu balik gampang banget. Oke, ayo pulang. Oke. Pulang. Siap. Hei, tunggu. Ini baju sama semua ini punya kamu. Dan mobil ini, bukannya kamu bilang ayahmu jual mobilnya? Bajunya sih baju lama. Mobilnya, aku jual tas buat sawah ini. Hah? Tapi, kamu bilang waktu itu harta berhargamu. Kamu mau simpan itu. Kan orang bilang tuh, orang dinilai dari penampilan dulu. Aku udah janji bantu kamu kan. Harus tampil keren dong. Halo Nona, ada yang bisa saya bantu? Ini bukannya Linvan ya? Agak dipecat kan? Masih nempel aja. Kayak lintah di kantor. Kamu mau tahu ambil gajiku? Banyak bacot panggil manajermu sekarang. Kamu pikir kamu siapa? Hai manajer. Si Linvan datang lagi nih. Bawa cewek juga. Suruh mereka pergi. Lu budek atau gimana? Kalau dia nggak keluar 30 detik, gue nggak masalah. Sudah Jeng Tianhao keluar. Terus bikin tuh. Nggak keluar sambil ngumpul. Tuan muda Zheng yang kirim. Sebentar, segera datang. Manajer ini anjingnya Zheng Tianhao. Pikir deh, kamu sama Zheng Tianhao kan musuhan. Dia mau dengerin kamu? Gak masalah dia dengerin atau enggak. Yang penting keluarin dia dulu dari sana. Kalau dia sembunyi di kantornya, gimana nagihnya? Benar. Nah, Nona Su, Tuan muda Zheng nyuruh kamu bawa perintah apa? Perintah? Iya. Sekarang juga bayar gaji Linvan bulan kemarin. Nah, apa? Gajinya Linvan? Nona Su, kamu pasti bercanda. Tuan Zheng sendiri yang pecat dia. Ngapain kita bayar dia? Jadi kata Zheng Tianhao itu hukum, undang-undang kerja nggak berlaku. Linvan udah kerja masuk, nggak ada salah, nggak ada pelanggaran. Kenapa tahan gajinya? Oh, kukira Tuan Zheng yang nyuruh kamu. Ternyata kamu kesini. Diam-diam buat cowok simpananmu. Linvan, lo emang bajingan beruntung. Sampah banget. Tapi bisa dapetin Nona Su. Sayang. Keluarga Su udah tamat. Kalau Tuan Zheng tahu calon tunangannya. Nona Su sendiri main belakang kayak gini. Putri kaya ini. Cuman bakal jadi barang rusak yang gak laku. Apa-apaan? Ngapain lu? Pukul gua? Nggak takut gua lapor polisi? Harusnya kita yang lapor. Dua pilihan buat lu. Pertama, bayar gaji Linvan sekarang. Tambah 20% lagi. Kedua, gua bakal pakai cara kotor. Biar lu bayar. Coba aja kalau berani. Gua nggak takut. Azeng backing gua. Siapa berani ganggu gua? Oh ya, gimana kalau lu sentuh cewek yang dia mau? Lu ngapain sih? Gua ngapain? Tolong, pelecehan. Manajer Long tahu, lecehkan Nona Su. Rekam ini, bokap gua bakal sebar ke media. Aduh. Jangan sebar. Kalau Pak Zheng tahu, dia bakal kuliti gua hidup-hidup. Oke, gua bayar ya.
Lo menang kali ini. Nggak nyangka. Lo dapat nona su. Buat bela lo. Ambil duit lo. Pergi sana. Tunggu. Ini kurang. Proyek Starship bulan lalu yang gua kerjain itu proyek gede, 3 kali lipat. Jadi, lu masih utang gua 1.200. Lin Fan jangan kebanyakan minta. Kayaknya agensi lu ini mau ditutup ya? Ambil eh. Loh, Lo ngapain? Lin Fan, lu bikin gua berlutut. Lu mau mati ya? Lin Fan, lu bikin gua berlutut. Mau mati ya? Gua lihat lo, udah jadi anjing orang kelamaan. Apa? Pecundang kayak lu masih berani merendahkan orang lain? Lu suka buang barang ke lantai. Berlutut sana. Lin Fan, brengsek lu. Manajer, Tuan Muda yang datang. Lu denger itu? Ceng udah mau sampai. Masih sok jagoan? Berlutut sekarang. Mohon gua, ampuni 2 penipu ini. Tenang, ini urusan gua. Lu lakuin ini buat gua. Gua lindungi lu. Ketua, ada yang bawa preman ke Tuan Muda. Ya, gue kirim aku sekarang. Nggak ada yang boleh lukai Tuan Muda. Satu sampah aja nggak bisa diurus. Tuan Muda Ceng, Nona Su terus lindungi Lin Fan. Dia rekam diri buat bongkar gua. Pakai koneksi keluarga Su. Apa? Bodoh. Bapaknya udah usir dia lama. Dia nggak bisa sentuh koneksi keluarga Su. Apa? Nona Su emang bikin bangga keluarga Su ya? Demi cowok sembarangan. Bohong dan nipu malah orang. Oh, baru lagi nih. Mana cewek yang kemarin? Cewek murahan kayak gitu. Cuman buat main. Cuman kamu tampang sama latar belakang keluargamu. Baru pas sama aku kasih kamu muka di sini. Abah, nyesel kan? Maaf, aku benci orang jelek. Kamu? Yan Hao. Jadi ini, saya nggak tahu dari Su Jingtang. Biasa aja. Pantas dia sama tukang ledeng. Apaan sih? Bau banget. Gini ya bau orang rendahan. Kamu. Lain kali kalau jalan sama anjing, pakai tali dong. Kalau enggak, nanti gonggong kayak anjing liar di luar. Bocah nyalimu gede juga ya? Siapa yang kasih nyali? Ngomong kayak itu soal sama gua. Su Jingtang, lu masih pikir keluarga Su masih seperti dulu? Mulai sekarang di Hai Cheng. Selain keluarga Lin, cuman keluarga Cheng gua yang berkuasa di sini. Masih berharap kerjasama sama Lin bisa selamatin keluarga lo? Mimpi aja terus. Gua udah kirim proposal gua ke Lin Group juga. Kita bersaing secara adil. Yakin banget bakal menang. Persaingan adil? Lo pikir apa sih? Gue tuh udah swap orang di dalam Lin Group. Proposal lo udah dirobek dari tadi. Sekarang harusnya udah jadi abu semua. Ceng Tian Hao brengsek.
berani lu mukul gua. Lo emang minta dihajar? Ngapain pada bengong? Hajar dia. Hajar juga si pecundang ini. Siapa berani maju? Langkah lagi. Gua bunuh dia. Coba aja gua lawan dia. Ayo sini. Ngapain lu bawa kunci Inggris kemana-mana? Mau nagih gaji. Siapa tahu ada apa-apa. Kemanapun lo pergi, jangan lupa lo tukang ledeng. Status rendahan. Sayang banget. Hari ini lo keluar dari sini. Dalam kantong mayat. Hajar dia. Maju. Berani sentuh tuan muda gua, mati lo. Lo lagi dojing agak macam. Sudinya ngapain di sini? Gua dengar ada yang macam-macam sama tuan muda gua. Datang ngecek. Tuan lu baik-baik aja. Gue oke. Lu dari Geng Naga Macan. Sini kan bawah tanah terbesar di Haijeng. Kuasai dunia gelap dan terang. Bahkan ayah gua harus hormat sama Tiger. Kenapa dia sopan banget sama lu? Mana gue tahu? Gue nggak kenal dia. Tiger, lu salah orang. Orang ini cuma tukang ledeng. Kenapa panggil dia tuan muda? info soal tuan. Bukan urusan orang kayak lu buat nanya. Ingat ini baik-baik. Siapapun yang berani sentuh sehelai rambut tuan muda, berarti jadi musuh geng naga macan. Lu Apa? Zeng, mau lawan Tiger? Silakan, coba aja. Lu beruntung, brengsek. Ayo, pergi. Tuan muda, setelah sekian lama, akhirnya aku lihat wajahmu. Bosku, kamu kenal aku? Aku Tuan dan Nyonya, mereka dulu selamatkan nyawaku. bilang aja tuan muda. Seluruh geng naga harimau milikmu. Siapa itu? Siapa yang ganggu? Aku lagi ngobrol sama tuan muda. Aku mau. Siapa yang izinin kamu? Buka identitas tuan muda di depan ketua. Kalau ketua tanya, itu salahmu. Tuan muda belum tahu. Aduh, mulut besarku. Paham? Bosku, kamu tadi bilang kenal orang tuaku? Nggak kenal. Kita nggak saling kenal. Hah? Sekarang nggak kenal. Tapi kamu tadi bilang. Itu kamu mirip tuan muda kami. Mirip banget malah. Aku ceroboh, salah orang. Nggak apa. Aku pergi dulu. Hati-hati, bosku. Makasih. Nggak kenal dia. Kan udah bilang. Orang tua gua. Mana mungkin kenal orang besar kayak dia. Kenapa, Bosu? Mau bela tukang reparasi gitu? Gua denger geng Naga Macan sama keluarga Lin ada hubungan. Jangan-jangan Lin Fan. Nggak mungkin. Pewaris Lin. Masa harus kerja? Benerin pipa buat hidup. Berarti Bos Hu pasti... Salah orang. Gue denger bener. Kerja bagus. Ini tipnya. Tuh kan, bener. Linvan cuma sampah rendahan gak guna. Ngapain bosku bela dia? Jadi salah paham. Dia cuma lagi hoki aja. Kita lepasin dia demi bosku doang. Biarin dia pergi. Diampuni. Terkadang gak ada yang berani lawan gua. Dan bisa lolos gitu aja. Satu pun gak ada. Halo? Pemansu. Apa
kasih. Kalau bukan karena kamu, gajiku. Entah kapan, aku dapat. Mau makan apa? Aku traktir hari ini. Masih pagi banget. Aku belum lapar. Gimana kalau kamu temenin aku ke suatu tempat? Kemana? Boleh ya. Ayolah, please. Udah lama banget aku nggak ke sana. Badanku udah kangen. Oke deh. Oke. Siap. Hai ganteng. Aku udah perhatiin kamu. Sendirian ya? Kasih nomormu dong. Lepasin dia. Wah. Tunggu. Kok kayak familiar ya? Lepasin dia. Dewi kampus Sucingtang. Ngapain di sini? Tuan Mudalin. Kamu anak orang terkaya itu? Itu tadi penglihatan ya. Sebentar lagi Sucingtang bakal berlutut di depanku. Memohon aku mencintainya. Mikirin apa sih? Senyum serem gitu. Oh, enggak ada perbedaan. Maaf, kita bareng. Wah, kaget aku. Kamu genit juga ya. Ternyata... Jangan lupa, kita masih pacaran kan? Lihat apa sih? Di mimpiku, kamu pakai baju yang sama ini. Mikir apa sih? Mimpi aneh banget. Serius, aku mimpi loh. Kamu pakai di mimpi baju ini. Terus apa? Kamu berlutut. Mohon aku. Cintai aku dong. Lin Fan brengsek. Siapa mau bilang gitu? Tunggu. Lin Fan. Hei, aku nggak bisa renang. Aku nggak bisa renang. Hei, aku nggak bisa renang. Aku nggak bisa renang. Lin Fan, bangun! Jangan nakutin aku. Ini salahku. Aku nggak boleh dorong. Lin Fan. Bangun dong. Lin Fan, kamu pura-pura tenggelam. Dasar brengsek! Aku nggak... Aku beneran keselak air. Kamu sengaja kan? Aku khawatir banget tadi. Terus mau cium aku? Bodo amat. Jangan. Hei, awas! Mau apa sih? Sampai keluarga Su beres. Aku nggak mau lakuin itu sama kamu. Tangan kamu basah. Kamu terus nutupin aku. Mau bunuh aku. Itu pembunuhan. Siapa suruh kamu godain aku? Kamu yang nempel duluan. Hei kalian berdua, pergi keluar sana. Ini kolam renang, bukan kamar tidur.
Hei, maksudnya apa tuh? Apa masalah lo, ha? Udahlah, nggak usah debat sama dia. Yuk makan. Aku lapar. Oke, kamu mau apa? Aku traktir. Kamu baru gajian. Nggak usah boros dong. Kamu bayar renang, aku beliin makan. Aku tahu tempat makanannya enak banget. Aku baru jual tas, masih ada sisa uang. Ayo, kakak traktir makan malam. Boleh, kenapa enggak? Kamu bilang apa tadi? Shelvan dipecat dari perusahaan. Dan si anak Zeng itu blokir dia dari seluruh industri. Betul banget. Tanpa penghasilan, Wan muda pasti lagi susah banget. Aku tahu kamu mau bilang apa. Kamu pikir aku kejam? Cuma nonton aja, anak sendiri menderita. Ya kan? Tanpa sakit nggak ada hasil. Pewaris keluarga Lin. Kalau dia belum berjuang dari bawah dan bangun, mental dan karakter paling kuat, gimana dia bisa jaga warisan ini? Tapi Tuan Muda udah berkembang pesat sekarang. Udah waktunya lanjut ke tahap berikutnya. Oh, dia balik ke perusahaan sebagai manajer umum. Dia yang urus seleksi mitra bisnis. Kamu atur itu. Ingat, jangan sampai dia curiga. Baik, Pak. Enak banget. Kan, ini dari Lin Group, kan restoran mereka. Rasanya juara banget. Sejak aku diusir, udah lama banget aku gak makan seenak ini. Ya ampun, kedengarannya kayak aku bikin kamu kelaparan. Oh iya, kamu bilang tadi si Zeng Tianhao itu di kantormu. Soal deal Lin Group, kontrak yang kamu kirim gede ya? Ya, ayahku salah ambil keputusan. Kita bangkrut sekarang. Keluarga Zhang nyerang kita. Mau perjodohan dan saham keluarga kita. Keluarga Lin paling kaya. Kalau kita bisa menang, kan dari ketua Lin buat cari pasangan anaknya. Dan tampil menonjol. Masalah kita bakal cepat selesai. Seserius itu? Biar aku bantu kamu. Aku tahu kok, aku bukan sarjana. Tapi nih, aku besar di jalanan. Muka tebal. Aku bakal terus ganggu mereka. Mungkin aku bisa urus ini buat kamu. Link Group punya aturan ketat. Lewat deadline dan selesai semua. Orang kayak kamu pikir pantas masuk keluarga Su. Zheng Tianhao, kenapa kamu ada di mana-mana? Harusnya aku yang tanya. Dengan statusmu, gimana bisa nyelonong ke tempat ini? Tempat aku makan tiap hari. Oh, ini kan paket termurah. Minimal order ya. Nona Su, kamu jual diri ke siapa? Om botak gendut ya? Buat bisa makan di restoran Linha. Apa kamu bilang? Jaga mulutmu. Kita semua di sini mau makan. Siapa yang lebih hebat dari siapa? Tipikal orang kelas bawah. Selalu ngomong soal semua orang setara. Aku nggak kayak kamu. Satu kata dari aku, dan kamu dilempar keluar. Lebih baik tahu diri. Dan pergi. Jangan sampai Hao panggil manajernya. Ada yang panggil saya? Kalian berdua, siapa yang harus diusir? Pas banget waktunya. Gue VP di restoran Su kalian. Nih, sekarang gue mau lo usir 2 orang. Miskin gak punya ini. Sekarang juga. VP ya, saldo Anda sudah dikembalikan dan status VIP Anda sudah diblokir. Silakan pergi. Bagus, lo tahu posisi lo. Lo gak bakal bela. 2 orang bukan siapa-siapa. Tunggu apa? Lo,
Lu bilang apa tadi? Lu gila ya? Bang Hao kita, itu pewaris keluarga Zeng. Lu bela tukang servis. Kalian berdua bikin masalah di sini. Salah cari musuh. Saya cuma ikut aturan. Pergi sekarang. Rasain lo. Salah cari lawanmu. Wah. Keluarga Su ternyata punya koneksi luas ya. Sampai manajer Lin juga belain kalian. Dia cuma manajer restoran doang. Orang-orang Bang Hao kerja di kantor pusat Lin sebagai eksekutif. Bener tuh. Lo udah lewatin batas waktu deal. Baru aja kelewat. Pas keluarga Su bangkrut. Lihat aja nanti lo. Ya pergi. Nggak usah antar kami. Gua nggak nyangka keluarga Su cukup penting sampai usir Zhang Tianhao. Mungkin koneksi ayahmu kali. Nggak mungkin karena kita. Nggak mungkin gua sih, maksudnya. Pak Lin, ada telepon untuk Anda. Mau diangkat? Gua? Ya. Angkat teleponnya. Halo? Halo Pak Lin. Saya sekretaris. Direktur Lin Group. Saya mau undang Anda ke Lin Group jadi manajer umum. Salah orang kamu. Ini penipuan modal baru ya? Mereka nyogok orang di restoran Lin. Beneran serius banget nih. Pak Lin, grup kami menghargai bakat Anda sebagai juara ujian. Offernya udah dikirim ke email. Tunggu apa? Besok jam 9, saya sendiri yang jemput di lobi Lin Group. Sampai jumpa. Dadah. Tunggu. Halo? Penipu sekarang tuh profesional banget ya. Mereka masuk stempel resmi perusahaan. Untung aku tahu diri. Aku aja nggak tamat kuliah. Siapa aku ini masuk Lin Group? Jadi CEO gitu. Kenapa? Siapa tadi? Cuman sales jual rumah. Makan. Kamu juga. Kalau tawaran ini beneran sih? Kalau dia aku gambling, Deal Cingtang, gampang banget. udahlah. Aku coba lagi di kantor, ajuin proposal lagi. Coba aja. Nggak tahu kalau nggak coba. Halo. Gede banget. Yang baru dari pusat. Sebentar lagi datang. Terus, Sekretaris Zhao akan sambut langsung. Semuanya. Jangan sampai salah. Siapa? Buktinya udah dimusnahin. Tenang aja, Pak. JM nggak bakal tahu Bapak terima suap dan nutupin soal kerja sama Su. Oke. Jadi emang lu yang hancurin sendiri proposal grup Su. Terus? Lu siapa sih, cowok? Oh, cowok miskin. Bikin ribut di grup Lin. Usir dia. Lepasin gua. Jawab gua. Itu proposal grup Su punya Su Jingtang. Yang lo hancurin, Lu dari keluarga Su. Ya, terus kenapa? Semua orang tahu keluarga Su mau bangkrut. Dan lo mimpi kerjasama sama grup Lin? soal kerjasama, bukannya perusahaan yang mutusin. Kenapa lu sendiri hancurin semua ini? Gua kasih tahu ya, ini tuh pelanggaran. Gua bakal lapor ke atasan lu. Mereka harus jawab. Ya. Lu pikir lu siapa? Baju lu dari atas ke bawah. Nggak sampai 200.000. Cowok cakep. Dan lu ceramain gua. Usir dia. Lepasin. Lepaskan aku. Berani banget. Nekat ya.
nggak takut bos lo tahu. Dengar nggak? Ini link grup. Jantung ekonomi negara ini. Ketua udah jam. Nggak punya waktu. Buat ketemu sampah. Kayak lu. Manajer, lihat. KTP tikus kumuh. Orang gembel. Linvan. Lo Linvan? Yang baru. Namanya Linvan. Jangan-jangan. Nggak mungkin. Dia cuman orang yang kebetulan namanya sama. Tapi ganteng sih. Ketua yang pilih dia. Jem, tampang pecundang gini. Kebetulan doang. Dapat telepon penipuan, tawaran kerja palsu. Terus ada GM dengan nama persis kayak gua. GM dan sekretaris Zhao. Udah mau sampai. Cepetan. Hajar dia habis-habisan. Buang keluar. Kasih tahu akibat macam-macam sama gua. Siapa? Tuan muda udah dekat. Lepas. Dengerin. Yang barusan lu bilang, gua rekam semua. Suap lo. Bukti lengkap. Jelasin ke polisi sana. Apa lu bilang? Ngapain bengong? Tangkep hajar cewek ini. Sampai dia jatuh. Terus hancurin HP-nya juga. Siap. Berhenti! Zhao. Sekretaris Zhao. Nona Zhao, kenapa datang pagi banget? Siapa suruh kamu mukul dia? Cuman salah paham kecil. Dia cuma preman. Bikin Nona di sini. Aku pikir mau usir dia aja. Berani-beraninya kamu pukul gang kita yang ditunjuk langsung sama direktur. Apa? General Manager. Lihat bu aku. Kamu salah orang deh. Dia aja nggak punya duit 200.000. Mana mungkin dia jadi GM? Stempel perusahaan. Tanda tangan direktur. Ada pertanyaan. Stempelnya. Jadi kemarin bukan telepon tipu. Aku beneran diterima. Jadi GM Lin Group. Pak Lin, maaf. Saya telat. Kemarin, yang telepon saya, Nona Zhao itu kamu ya? Kamu pikir hari ini, aku bayar deposit proyek kerja. Oh iya, orang itu, dia tuh. Manajer proyek Sun Guangming. Telah gunain jabatan. Udah dipecat. Polisi yang urus sisanya. Sebagai soal proyek, seleksi mitra dia. Sekarang jadi milikmu. Serius. Jadi deal keluarga Su bisa diselamatkan. Aku bantu daftarin ya. Ketemu ketua. Makasih. Rasain tuh. Anak ini beneran GM-nya. Aduh gawat. Aku tamat deh. Ketua, Lin Fan udah datang. Ketua Lin, halo. Kok rasanya CEO Lin Group? Kayak kenal ya? Pernah lihat di mana? Ya ampun. Wah, buah jatuh tak jauh dari pohon. Pakai jas ini, kamu beda banget. Ketua Lin, Anda kenal ayah saya? Oh, cuma nebak. Ayo duduk dulu. Lin Fan, ya. Mulai sekarang, kamu jadi manajer proyek. Tugasnya, seleksi buat Lin muda. Cari calon pasangan. Saya?
Manajer proyek. Ketua Lin. Saya nggak ngerti apa-apa. Tapi tiba-tiba Anda kasih saya tugas sebesar ini. Nggak takut saya gagal. Jangan gitu. Lagi pula, kamu lulusan kampus top. Mungkin sekarang lagi susah. Tapi kemampuanmu nyata. Baiklah. Kalau Ketua Lin bilang begitu, saya akan kerja keras. Nggak akan kecewakan. Bagus. Biar kamu cepat adaptasi. Posisi GM, aku udah atur pelatihan buat kamu. Saya risau, antar dia ke sana. Deming kesenang visual. Syaufan yang beli. Ketua, sekarang Tuan Muda udah ambil proyek inti itu. Kapan Anda mau, kasih tahu dia yang sebenarnya. Ronde Mitra kali ini, setelah seleksi pertama, presentasi final sebentar lagi kan? Iya betul. Waktu hari presentasi, final para mitra tiba. Dan pemenangnya udah dipilih. Akan secara terbuka umumkan identitas Syaufan. Wah, luar biasa banget. Kalau Tuan Muda udah balik, saya bisa pensiun dan main mahjong. Oh iya, lamaran telat Syaufan untuk keluarga Su. Coba saya lihat dulu. Saya dengar pacar Syaufan itu dari keluarga Su. Oh iya, istri saya suka banget sama gadis itu. Sangat terkesan. Tunggu, saya ke sana. Yang ini? Aku kesini mau coba ajuin lamaran lagi. Kok bisa gini? Sekarang aku GM di Lincorp. Harus kasih tahu Cingtang soal ini. Enggak, nanti aja kasih tahu pas pulang. Pak Lin, kenapa? Enggak ada. Pak Lin, kemampuan Anda udah oke. Tapi kurang wibawa. Jadi langkah satu, kita ganti rambut dulu. Langkah dua, latihan kontak mata. Tatapan Anda nggak boleh kalah. Gagal. Lagi. Langkah tiga. Kepala tegak. Dada busungkan. Tunjukin aura lo. Tuan Muda Anda berbakat banget. Latihan sehari. Udah beda banget sekarang. Tadi manggil apa? Oh, maksud saya aura Pak Lin. Udah cukup kuat. Setara sama Tuan Muda kita. Ya. Udah malam nih. Kamu boleh pergi. Dia pergi seharian dan belum pulang juga. Linvan, kamu tuh udah pulang? Siapa kamu? Lepasin aku. Ayah. Ayah nyuruh mereka seret aku pulang. Terus kenapa? Tunggu sampai kamu puas. Bikin malu kita, baru pulang ke rumah. Ini salah ayah. Maksa aku nikah sama Zheng Tianhao. Ada cara lain buat selamatin kita. Banyak cara lain. Kenapa ayah terus dorong aku ke neraka? Neraka? Kamu tahu berapa banyak wanita di luar yang antri buat Zheng jadi istrinya? Biarin kamu sama tukang reparasi itu. Cuma hancurin hidupmu. Ayah mata-matain aku. Mata-matain? Emang ayah perlu ya? Waktu kamu pacaran sama cowok miskin itu, riwayat keluarganya udah ada di meja ayah. Bahkan Zheng Tianhao jauh lebih baik daripada tukang itu. Aku nggak mau nikah sama dia. Krisis keluarga, Lin. Aku cari jalan. Maksudmu yang Zheng Tianhao hancurin tender itu? Jadi kamu udah tahu? Dilin udah gagal, udah ngancur. Tapi keluarga Zheng udah masuk final.
dengan uang mereka menang tender. Bukan masalah. Kamu mau apa? Keluarga Zeng ngajuin. Begitu mereka menang tender, kita ada nikahan. Aku udah setuju. Apa? Ayah, kok ayah bisa mutusin? Ini buat aku. Aku nggak mau nikah. Kamu nggak bisa milih. Bawa Nona ke kamarnya. Ambil semua ponselnya. Sampai hari nikah. Jangan biarkan dia keluar dari kamar. Ayah nggak boleh. Lepasin aku. Aku nggak mau nikah. Cingtang. Ada berita gede banget buat kamu. Tunggu 2 hal. Gawat. Cingtang dalam bahaya. Hei Sekretaris Zhao, ini Lin Fan. Aku butuh bantuan. Oke, aku turun sekarang. Pak Lim, Nona Su udah dibawa pulang ke keluarga Su. Pak Su orangnya kolot. Kalau nggak bisa atasi, hubungi aku kapan aja. Makasih. Nah, aku pergi. Ketua, Tuan Muda udah masuk. Tenang aja. Aku tunggu di sini. Kalau perlu, aku akan tekan Pak Su. Hati-hati. Ayah, biarkan aku keluar. Keluar? Agar kamu bisa main sama tukang ledeng itu? Dengar ya. Lupakan dia. Diam di rumah dan tunggu nikah. Kamu tukang ledeng miskin itu. Mau apa kamu? Halo Pak Mansu, aku cari Cingtang. Cari dia? Kamu cuma orang yang gak berguna. Siapa kamu? Berani masuk rumahku? Dan cari anakku? Pergi sekarang. Dia akan segera menikah. Menyerahlah. Menikah? Sama siapa? Zheng Tianhao tentu saja. Yang lagi kerjasama sama Link Group. Bintang baru dari keluarga Zheng. Apa? Jangan bilang kamu pikir. Padahal because yang kan bakal suka sama kamu. Aku pernah dengar soal Zheng. Tapi kok aku nggak tahu keluarga Lin kerjasama dengan keluarga Zheng. Maksudmu apa? Kenapa kami orang kelas atas harus jelasin? Orang rendahan kayak kamu. Pergi sekarang. Jangan paksa aku. Aku panggil penjaga. Pak Mansu, kalau ini soal kesepakatan keluarga Zheng sama keluarga Lin, itu janji kosong. Pikir lagi soal pernikahan ini. Kamu? Karena aku JM dari Lin Group. General Mitra udah masuk final. Sekarang aku yang tega. Apa yang kamu bilang? Itu kayak suara Lin Fan. Lin Fan, aku di sini. Nggak mungkin. Lin Group bakal angkat. Tukang servis SMA jadi JM mereka. Ini pasti palsu. Lin Fan. Cingtang, kamu oke? Baik-baik. Kamu luka? Dasar anak durhaka. Kamu kabur demi si pembohong sampah ini. Kamu dobrak pintunya. Kehormatan keluarga Su hancur gara-gara kamu. Bohong ya. Mau aku arsi atau palsu? Tunggu hasil tendernya. Baru kalian tahu. Hah, kamu nggak mungkin. Mustahil. Pak Su, sekretaris Zhao dari Lin Group baru telepon. Kesepakatan kembaran kita lolos ke final. Apa? Nggak mungkin. Dia cuma anak putus sekolah. Masa dia bisa jadi GM Lin Group? Pasti dia dengar berita dari mana, terus pura-pura. Keluarga Su dan Zheng sekarang setara. Pak Mansu, yakin mau serahin anak kamu ke saingan sendiri? Nggak peduli. Kamu dapat ini dari mana? Keluargaku udah beda sekarang. Kalau kita lawan pasti kalah. Dan kita cuman bikin Zheng marah. Nikah itu pilihan aman. Jingtang, kamu harus nikah sama Zheng Tianhao. Ayah, gila ya. Ayah jual aku. Lin Fan kasih aku kesempatan ini. Ayah nggak percaya, aku percaya. Ayah nggak peduli, tapi aku peduli. Aku nggak akan nyerah. Ayo pergi. Balik sini. Balik sekarang. Dasar anak nggak tahu diri. Pak Su, mau saya selidiki?
Gimana kalau Lin Fan itu beneran CEO Link Group? Nggak usah dengan status dia. Nggak mungkin dia jadi CEO Lin Group. Dia suka pura-pura kan. Kita lihat aja apa jadinya. Kalau dia ketahuan. Rencana itu asli. Ya. Kamu beneran jadi CEO Link Group? Keren kan? Dengerin aku, jangan khawatir apa-apa dulu. Fokus aja ke persiapan tender akhir. Udah malam nih. Cuci muka dulu sana. Aku masakin kamu. Walau ada taruhan, tahu sifat ayahku. Dia nggak bakal nyerah soal rencana nikah. Aku cari cara buat akhiri ini semua. Lin Fan, Ya? Datang. Kenapa? bisa ambilin aku handuk? Oh, oke. Aku nggak bisa gerak. Bawain ke sini dong. Kok lama banget? Cepet. Kenapa nggak mau lihat aku? Nih, aku pergi ya. Jangan buru-buru. Aduh, kakiku kram nih. Sakit. Pak. Ram. Lin Fan, aku cantik nggak? Iya. Kamu nggak kram, kamu nipu aku. Kamu nggak kram dan masih pakai baju. Kamu udah ngapain sih? Kenapa enggak? Udah dong, aku mau pergi. Hei, Buru-buru banget. Aku belum selesai. Kamu mau apa sih? Bilang aja. Lin Fan, kasih aku anak. Apa? Tunggu bentar dulu. Enggak. Serius nih. Ya iyalah, kalau aku udah hamil, papa nggak bakal jodohin aku. Dan kamu pacar pura-pura aku. Pilihan paling pas. Kamu sendiri yang bilang pacar cuma di nama doang. Apanya yang lucu? Lin Fan, ayo jadi pacaran beneran. Tunggu, kamu serius? Pak Zeng, dengar keluarga Zeng lolos ke tender akhir Link Group. Terus buat menang tender. Keluarga Zhang emang kuat. Keluarga Su makin ketinggalan. Keluarga kecil lainnya nggak ada kesempatan. Keluarga Su emang sampah banget. Akhirnya mereka jual anak perempuan demi belas kasihan keluarga Zhang. Ya, kalau bukan Su Qingtang yang cantik, keluarga Su nggak pantas sambil sepatuku. Apa? Keluarga Su masuk daftar? Bisa sih. Kok bisa sih? Zhang, keluarga Su lolos ke tender akhir Lin. Nggak mungkin, Zeng. Bukannya lu udah suap manajer Link Group? Siapa yang berani lawan lu? Yang dipecat Su itu ada yang baru masuk, manajer baru namanya Lin. Bos baru pamer kekuasaan. Dia bawa keluarga Su balik lagi. Jangan-jangan Lin Fan itu dari keluarga Lin. Zeng, maksud lu cowok brengsek yang rebut cewek lu namanya Lin Fan? Masa sih dia? Nggak mungkin. Dia cuma tukang ledeng. Masuk pintu Lin aja nggak bisa. Oh, Wan ngerti. Paling kerabat ketua Lin. Gampang itu. Pas tanggal akhir nanti, gua atur orangnya. Tentang Su, beres kan? Benar. Tukang ledeng sama keluarga Su yang bokek berani lawan Zeng. Ayolah bro, gua tos buat lu. Lagi ngapain? Kamu lagi kerjain proposalnya? Buat aku. Kamu manis banget. Dengan kamu mantan. Juara 1 dan jenius di sini. Tender akhir ini,
Pasti menang. Aku masak ya. Kamu masak? Yakin? Emang aku siapa? Su Cingtang sekarang. Gak jadi istri sempurna. Lihat aja. Itu Nona Su. Siapa cowok itu? Nggak pernah lihat. Bukan tuan muda Zeng. Perjodohan Su Zeng udah batal. Zeng udah sebar di kalangan elit. Tukang ledeng rebut ceweknya. Pasti dia. Tukang ledeng? Nggak mirip sih. Lebih kayak anak orang kaya. Hah? Anak orang kaya? Berani lawan Tuan Zeng? Jadi tukang ledeng aja nggak bisa. Bakal jadi gelandangan. Silakan lewat sini. Manajer baru kok gini sih? Tanpa kartu ID, Sopan nggak kenal kamu. Harus pakai undangan aku buat masuk. Aku antar kamu dulu. Terus ambil kartu kerjaku. Kenalan sama rekan kerja ya. Sayang, untung ada kamu. Kamu di sini. Aku jadi lebih pede. Su Cingtang, ngapain kamu? Zeng Tianhao, ngapain di sini? Setidaknya kita nggak seakrab itu buat kamu nyamperin. Oh, kamu si pecundang miskin. Harus aku akui, kamu jago juga. Bikin Su Cingtang tergila-gila sama kamu. Dia sampai bawa kamu ke acara kayak gini. Sayang banget, pakai jas pun aku masih bisa cium bau tikus got miskin dari kamu. Kamu mukul aku. Kamu bikin aku berdarah. Hidung kayak anjing ya. Cuma kamu yang cium. Sini aku benerin. Ya nggak usah, makasih. Ada ganti aula. Tegas sama sampah. Jalan. Lo mukul gua. Gua bunuh lo. Bikin malu gua. Oh. Kalian udah keterlaluan. Penjaga. Mana security? Pak Zeng. Dua orang ini, yang satu mau bangkrut. Yang satu tukang selokan. Siapa yang biarin mereka masuk? Udah. Usir mereka. Segrup ikut tender akhir. Nona Su punya izin. Oke. Gua nggak bisa sentuh Su Cingtang. Tapi dia, tukang selokan ini, dia nggak punya undangan kan? Usir dia. Tuan ini ada undangan. Tapi Nona Su bawa dia sebagai wakil Su, pria tamu. Iya. Dia orang yang hampir hancurin keluarga Su. Dia nggak bisa wakili Su. Kenapa nggak? Tanya Pak Su. Dia setuju nggak? Hah? Tunggu apa lagi? Buang sampah ini keluar. Usir dia sekarang. Hei. Mas Zeng, segitu takutnya sama gua. Lo lebih pilih ribut sama Satpam daripada biarin gue ikut rapat tender Su. Takut sama lo? Bercanda lo. Anak putus sekolah dan gembel. Mau lo ikut rapat tender Su? Terus kenapa? Oke, kalau gitu, Tuan Zeng, kita lihat aja nanti. Ayo pergi. No, Lin Fan gila ya? Dari mana dia dapat nyali ngomong gitu? Jangan-jangan dia punya orang belakang? Katanya keluarga Su dan Zhang makin dekat ya? Selamat Pak Su. Makasih. Tapi katanya mereka mau tunangan sebentar lagi. Kenapa masih saingan sih? Gue dengar baru-baru ini, Tuan Muda Zhang bilang terang-terangan, Nona Su punya simpanan cowok. Dia benci banget. Anak muda bercanda aja. Cingtang itu wanita terhormat. Dia nggak mungkin punya simpanan. Bukan simpanan sih, tapi dia punya pacar. Pacarnya Nona Su, kerjanya apa sih? Tukang ledeng. Di mana ada toilet? Di situ dia. Zeng Tianhao. Ngomong apa kamu? Lin Fan. Cukup. Udah selesai belum? Kamu belum pikir. Dia itu GM, berani lawan Tianhao. Demi dia. Ayah. Cukup. Tianhao, lelang hari ini. Gimana? Cingtang, dia cuma bercanda. Aku yakin pemenang hari ini pasti kamu. Jam Sustat. Hadiah buat manajer. Link Group. Udah siap. Anggap ini tos awal. Buat kesepakatan kita. Tianhao selalu berpikir jauh ke depan. Sayang banget. Wine ini, manajernya nggak bakal minum. Maksudmu apa? Kamu bilang keluarga Zeng nggak dapat deal ini. Keluargamu nggak dapat proyek ini. Lagi pula manajernya lebih suka snow beer. Wine ini bukan seleranya.
Kamu tahu? Karena orang yang mau kamu puaskan, itu aku. Apa katamu? Kamu kenapa sih? Sebelum bohong, pikir dulu. Kamu cuma tukang servis. Bodoh. Berani-beraninya. Pura-pura jadi game pilihan direktur, Lin. Serius. Lihat siapa yang kamu bawa. Di depan semua orang, pura-pura jadi bos. Nggak malu apa? Ayah, aku nggak bisa jelasin ke ayah. Zheng Tianhao. Kamu pikir, cuma karena kamu raja di rumah, Yamling Group harus lapor ke kamu, minta izin kamu. Masih sok jagoan? Ayahku kenal petinggi Lin. Banget. Satu telepon dari aku bongkar kamu. Silakan. Coba lihat siapa petinggi yang berani langgar aturan, bocorkan info Lin Group ke perusahaan lain. Bagus. Tuntutan hukum dan penjara. Nungguin dia. Lin Fan, abaikan dia. Ayo pergi. Oh, mulai gugup. Mau kabur? Nggak bisa. Satpam. Katanya kamu Pak Lin kan? Kalau mereka tunduk ke kamu dan panggil kamu Pak Lin, aku Zheng Tianhao akan berlutut dan minta maaf. Kalau enggak, kamu merangkak di antara kakiku. Terus teriak keras-keras kalau kamu pembohong dan enyah dari sini. Orang ini, kamu kenal dia? Ini kan cowoknya Nona Su, Tuan Zheng. Tadi, siapa panggil? Satpam usir dia. Itu saya. Ampun, Tuan. Saya cuma satpam. Pergi sana. Terus kenapa? Satpam aja nggak kenal kamu. Cepat minta maaf sama aku. Buru-buru amat? Kalau nggak sabar, nunggu lelang mulai. Kalau gitu, aku buktiin sekarang. Mau ngapain? Telepon orang yang punya kuasa dong. Kalau nggak, apapun kata satpam ini, kamu percaya aja. Dengar ya, aku nggak butuh maafmu itu, atau kamu berlutut. Yang aku benci itu, orang kayak kamu, yang suka merendahkan. Orang kaya sombong. Sekretaris Zhao, aku Lin Fan. Ke aula sekarang. Bilang apa kamu? Sekretaris Zhao. Apa? Ada masalah. Enak. Orang kayak kamu menyedihkan banget. Satpam udah tahu kamu bohong. Jadi kamu bikin bohong lebih gede buat ngelur waktu. Tahu siapa sekretaris Zhao? Sekretaris Zhao, sekretaris utama Direktur Lin. Di atas para eksekutif. Hei pecundang, kebiasaan benerin pipa ya. Pikir bisa seenaknya perintah sekretaris. Kamu Dia datang, dia bakal buktiin aku bener. Nggak usah debat sama orang bodoh. Kamu tamat. Masih sok jagoan. Kamu bilang aku bodoh. Aku tunjukin hari ini. Akibat macam-macam sama Zheng Tianhao. Kamu nanti berani sentuh Tuan Lin. Tuan Lin. Ngapain kamu? Aku Nona Zhao. Kok kamu di sini? Apa keributan di sini? Nggak pakai kamu deket sih. Dia orangnya nekat banget. Dia berani pura-pura jadi GM Lin Group. Jadi aku kasih dia pelajaran. Demi Lin Group. Kamu kasih dia pelajaran? Siapa kamu? Aku CEO Zheng Group. Wakili ayahku di lelang ini. Dia cuma tukang ledeng. Jawab, kamu pikir kamu siapa? Kasih dia pelajaran. Nona Zhao. Maksudnya apa? Kamu, Zheng Tianhao. Kamu pakai semua keberuntunganmu. Cuma buat lahir kaya, nggak punya otak. Kamu lupa. Siapa yang aku telepon tadi? Nona Zhao. Kamu beneran datang buat orang ini? Lo ngejekin Pak Lin? Pak Lin? Jadi waktu itu Lin Fan ngomong jujur? Nggak mungkin. GM baru Lin Group. Itu Lin Fan. Dan gua bawa kado ini buat GM Lin. Ini ternyata buat dia juga. Sayang banget. Wine ini bukan selera gua. Tapi ya, Karena niat lo baik, gua terima. Sekretaris Zhao kasih ke tim. Anggap pesta awal. Buat kerjasama dengan mitra kuat. Tentu, bukan cuma Zheng Group. kamu Penawaran akhir udah mulai. Ayo pergi. Kamu manajer project? Terus kenapa? Gua nggak percaya. Lu berani macam-macam sama pewaris keluarga Lin. Langsung. Aku penasaran. Dia masih ingat aku nggak ya?
Dan apa dia bakal suka pusaka ini? Pak Lin, gimana kalau anak kita marah pas tahu kebenarannya? Terus nggak ngakuin kita? Menantu kita kan sayang banget sama dia. Gimana kalau dia juga nggak ngakuin kita? Aduh, sayang. Duduk dulu, istirahat dulu. Nanti kalau hasil lelangnya udah keluar, baru kita muncul. Ayo sini. Lihat siapa yang ngomong. Kamu juga dari tadi di halaman yang sama terus. Ini dia. Sertifikat rumah, stnk mobil, kartu bank sama saham. Lengkap semua. Ya ampun, ya ampun. Bagus banget. Dengan semua ini, meskipun anak kita marah, ngamuk terus pergi. Cuman ini bisa bikin dia pingsan. Oh iya, lelangnya bentar lagi kan? Oh iya. Urus sana. Setelah lelang selesai, kita kasih tahu Syaufan kebenaran selama ini. Siapa ketua? Memang kenapa dia game? Terus kenapa dengan statusnya? Siapa tahu caranya naik. Kamu pikir dia bisa dapat tender buat kamu? Ayah, udah cukup. Aku percaya Lin Fan. Kalau ayah enggak, gimana kalau kita taruhan? Apa? Soal kebebasanku menikah. Kalau aku dan Lin Fan menang, ayah mundur dari urusan aku dan Lin Fan. Kalau aku kalah, Aku akan menikah dengan Zheng Tianhao. Bill. Untuk review tender ini, tiap juri dapat 1 suara. Ketua Lin dan manajer proyek Lin Fan dapat 3 suara. Nah, Itu enggak, adeh. Kenapa gitu? Seluruh tim digabung cuma dapat 4. Tapi Lin Fan sendiri dapat 3. Sama kayak ketua. Ketua Lin yang buat aturan. Kalau nggak adil, silakan pergi aja. Lanjut. tiap ronde aku hitung suaranya. Jadi sekarang ronde tender final dimulai sekarang. Aku undang perusahaan pertama ke panggung. Lin Fan, kalau kamu berani main curang, media keluarga Zheng bakal hancurin kamu. Selanjutnya, sambut wakil grup Zheng. Zheng Tianhao. Lin Fan, mau kamu coba curang sekalipun, keluarga Zheng punya kuasa. Kami bakal raih suara juri lain. Keluarga Su menang tender ini. Mimpi. Semuanya, saya wakil dari grup Zheng, Zheng Tianhao. Untuk semua voting nanti, saya abstain. Kamu yakin? Ya. Oke, terserah kamu deh. Zheng Group dapat 6 suara. Itu yang paling tinggi. Setelah ditinjau, Zheng Group cukup kuat. Aku kasih 2 suara. Terus kenapa kalau kamu nggak pilih aku, ketua pilih Zheng? Aku pasti menang tender ini. Nah sekarang sambut wakil terakhir kita. Su Jingtang ke panggung. Kutunggu kamu kalah. Lalu nikah yang manis ya. Nggak usah. Kamu yang siapin mas kawinku. Itu saja kayak dari saya. Terima kasih. Aku dengar lo masuk. Belum lulus kan? Tapi dia buat rencana bisnis yang bagus banget. Lebih baik dari Zheng. Ini bukan soal Nonasu. JM di panggung itu. Pacarnya Nonasu. Pakai kekuasaannya. Itu sama aja. Penyalahgunaan jabatan. Betul. Lin Fan itu gambling court. Dia ada di sana. Keluarga Su nggak bisa ngalahin aku secara adil. Pak Lin, karena ini perusahaan terakhir yang hitung suara. Gimana kalau... Baiklah. Putaran ini, grup Su dapat 7 suara. Menang tender ini. Posisi pertama. Apa? Nggak mungkin. Mereka kalahkan keluarga Zheng. Bisa. Anak itu Lin Fan. Emang dia sehebat itu? Selamat. Lin Fan, kita berhasil. Semua malam riset itu dan persiapan terbayar sudah. Ya.
Makasih dia. Ini kemenangan kamu. Ayah, udah pikirin belum soal mas kawinku? Nggak percaya aku. Kamu sama bocah itu nggak mungkin kalahkan keluarga Zeng. Pasti kalian pakai cara-cara kotor. Ayah nggak mau ingkar janji kan? Untung aku udah siap-siap. Gak bisa andal ayah. Ini dia, mas kawin yang udah aku siapin lama. Lihat apa kamu puas. Mas kawin? Ini adalah saham kamu dan almarhum ibumu. Di grup Su, kontrak pengalihan. Apa ini? Maksudnya? Jadi saham bocah itu lebih banyak dari punya aku? Keluarga Su, ganti pemilik sekarang. Gak boleh. Secara hukum, saham ini emang punya gue dari dulu. Lo gak bisa halangin. Lin Fan, gue gak jago bisnis. Kalau lo gak ambil alih keluarga Su, sebentar lagi, keluarga Su bakal hancur. Gue mohon sama lo. Lin Fan, tahu diri dong lu. Dengan kemampuan lu gak bisa selamatin Su. Paman Su, kalau lu bilang gitu, gua mau coba deh. Suruh pengacara bikin kontraknya. Sahamnya tetap di Nona Su. Tapi gua selama 5 tahun ke depan bakal jalanin grup Su. Dan sekarang, sambut ketua baru grup Su, Lin Fan. Untuk tanda tangan kontrak. Tunggu! Gue gak terima hasil lelang ini. Gue minta lo hapus semua suara yang gak adil. Dan cabut status Lin Fan sebagai juri. Lu bilang apa? Gue bilang, Lin Fan nyalahgunain jabatannya buat ngasih keuntungan ke keluarga Su. Nggak adil buat perusahaan yang udah kerja keras kayak kita. Penyalahgunaan kekuasaan. Ingat nggak? Su dapat berapa suara? 7. Bukan 10. Aku tahu. Makasih ya ketua. Udah tetap jujur. Makanya Su, perusahaan busuk itu nggak dapat semua suara. Semua orang tahu Lin Fan itu orangnya Su Jingtang dan dia punya 3 suara. Sebagai juri, pasti dia kasih semua suaranya ke Su dan hancurin aku. Dan aku, keluarga Zeng, cuma dapat 6 suara termasuk punya kamu, ketua. Tapi keluarga Su, mereka dapat 3 suara Lin Fan. Jadinya 7. Hal bener. Hapus suara yang nggak adil. Su cuma punya 4. Suara tahu sudah tinggi. Kesepakatan Lin harusnya ke keluarga Zeng. Emang kenapa kalau keluarga Su punya koneksi, tetap aja nggak bisa pengaruhi ketua Lin? Mereka bahkan nggak bisa dapat suara ketua Lin. Siapa sangka yang menang? Keluarga Zeng. Kalau Lin Fan, dia cuma ambil alih masalah keluarga Su. Jadi nggak ada adil, cuma utang di pundaknya. Tapi gimana kalau Lin Group nutupin manajer mereka dan nggak mau tunjukin hitungannya? Nggak mungkin. Lin Group paling jaga nama baik. Dengan semua drama hari ini, banyak yang nonton. Lin Group harus tunjukin hitungannya. Lin Group ditipu sama ular. Gua bantu Lin Group deh. Lewatin aja hitung publik. Kasih tahu kita sekarang. Setelah hitung ulang, siapa yang menang? Yakin mau hitung ulang? Tentu saja. Semua orang nonton. Apa Lin Group kalian beneran mau lindungi mantan tukang ledeng? Kasih tahu dia hasilnya sekarang. Setelah hitung ulang, penawar tertinggi adalah Su Group. Apa? Kok bisa gitu? Hitungannya nggak berubah setelah hitung ulang. Emang beneran dihitung ulang? Maksud lo nggak ada hitung ulang? Oke, gua kasih tahu. Nggak ada suara yang curang, nggak ada yang dibatalin. Ketua Lin, lo nggak denger tadi? Lin Fan dan Su Jingtang, mereka terlibat. Jadi suaranya harus dibatalin. Betul banget. Jadi, maksud lo? Tapi Lin Fan biar bersih. Waktu Su dan Zeng lagi bersaing, dia lepas suaranya. Apa dia lepas suaranya? Nggak. Gua nggak percaya. Mana mungkin ada orang kayak gitu, punya keunggulan gitu. Harus mundur. Ya bodoh ya. Omong kosong itu. Ayah, kamu. Kaki ayah udah sembuh. Ayah bisa berdiri sekarang. Van, kamu kurus banget sekarang. Kamu menderita selama ini. Menantu kesayanganku. Hei, kalian berdua orang tuanya. Tukang ledeng itu kan. Dandan mewah banget. Sayang, nggak bisa tutupin. Bau murahan itu
Kamu fitnah anak gua. Salah guna jabatan. Apaan sih? Kakek itu natap gua. Gua hampir nggak habisan. Apas. Bapak tukang ledek. Kok auranya kuat gitu? Benar tuh. Dia pasti pakai jabatan manajernya buat curi data penting. Kalau enggak, proposal su. Kok bisa seenak itu? Ayah, jangan dengerin dia. Enggak. Fan, baru gabung Lin 5 hari lalu. Belum sempat sama sekali sentuh data inti. Terus cuti sampai sekarang. Gimana bisa dia curi data? Cuti? Betul. Biar nggak dicurigai. Jadi aku cuti dan kerjain di rumah. Tapi semua omongan soal curang, itu omong kosong. Nggak mungkin. Ini pasti kalian berdua yang mengarang cerita buat lepas tanggung jawab. Ayahmu cuma tukang ledeng. Gimana kamu bisa tahu soal segrup banyak file rahasia? Kamu mungkin nggak tahu. Pria ini adalah bos Lin Group yang sebenarnya, orang terkaya di dunia. Dan Lin Fan adalah pewaris Lin Group. Apa? Pewaris? Pak Ketua, nggak perlu ngomong gitu. Cuma buat belain aku. Tuan Muda, ayahmu beneran ketua dewan. Dan aku kepala pelayan keluarga Lin. Direktur, panggil Paman Lin. Ya ampun. Fan, kami rencananya mau kasih tahu kamu setelah tanda tangan kontraknya. Tapi ayahmu dan aku, kami nunggu terus dan terus. Makanya kami... Fan, ingat ya, keluarga Lin punya kerajaan bisnis besar. Aku nggak jaga selain bisnis ini ke anak manja sembarangan. Untung anakku tersayang lolos ujian dari ayahnya. Tuan Muda, ini dari Pak Ketua, hadiah buat kamu. Tanda tangan. Kamu bakal jadi pemimpin Linkor. Ayah, serius nih sekarang. Semua ini udah disahkan pengacara. Lihat baik-baik. Anak orang terkaya. Suami cewek tuh cantik kampus su. Mimpiku nggak bohong. Ngomong apa sih? Suami apaan? Aku belum setuju. Lebih dari terkaya. Kalau keluarga Lin dan Su kerjasama, Tuan Muda, kekayaanmu bakal lewatin Tuan Besar. Orang terkaya sedunia. Ya Tuhan, apa yang udah aku lakuin? Aku buta banget. Aku salah lihat naga emas. Jadi cacing kecil. Ayah, nyesel sekarang. Fan, ini semua salahku. Aku dibutakan keserakahan. Aku hampir hancurin kebahagiaan Cingtang seumur hidup. Aku sekarang suruh orang siapin surat pengalihan saham. Keluarga Su jadi milikmu. Ini mas kawin untuk menebus kesalahan kami. Ini punyamu, semua punyamu. Paman Su. Nggak mungkin. Nggak bisa gitu. Kamu cuma tukang ledeng. Mana bisa kamu jadi pewaris Lin? Oh, aku ngerti sekarang. Ini palsu, semua palsu. Kalian bohongin aku. Semua palsu. Kepala Lin, kayaknya masa kejayaan keluarga Zheng udah hapus. Kau bolahan bahas. Penjaga, bawa Tuan Muda Zheng keluar. Biar dia tenang. Kalian nggak bisa. Lepasin aku. Fan, kamu belum terima identitas barumu ya? Ya, belum sih. Aku cuma ngerasa ujian ini agak terlalu keras. Tapi setidaknya hasilnya bagus. Setidaknya aku ketemu Su Cingtang. Cingtang, makasih. Waktu aku nggak punya apa-apa, kamu tetap di sisiku. Hari ini, di depan orang tuaku, aku mau tanya, mau nikah sama aku? Aku mau.